Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Senang sekali ketemu Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dalam kuliah daring ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, dan ilmu yang barokah. Allahumma amin. Saudara, hari ini merupakan kuliah pertama pada semester ini untuk mata kuliah Edupreneurship. Mata kuliah kita namanya Edupreneurship ini. Dan dalam kuliah ini kita nanti akan jalankan selama 1 semester. Hari ini akan saya berikan semacam kuliah pengantar untuk materi ini. Sehingga saya minta Anda semua bisa mengikuti dengan cermat, mencermati, mencatat butir-butir penting, kemudian nanti juga mendiskusikan dengan teman-teman Anda. Itu ya, ini untuk kuliah pertama. Edupreneurship, apa sih edupreneurship itu? Ini terdiri dari kata education dan entrepreneurship. Dua kata ini akhirnya ketemu karena kita pengen menjadi guru yang pandai berintrepreneur, guru yang pandai atau yang berjiwa entrepreneur. Itu guru yang berjiwa entrepreneur. Pak, saya kan belum guru, termasuk para calon guru. Anda sudah bisa berentrepreneur mulai hari ini. Tidak ada larangan kok Anda kuliah sambil berentrepreneur. Tidak ada larangan. Pak, apa nggak ganggu prestasi belajar kami? Insya Allah tidak. Yang penting kita bisa mengikuti manajemen waktunya dan ikuti semua petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam kuliah selama 1 semester ini. Saya ingin sekali dan saya senang sekali, saya bahagia sekali kalau Anda mulai semester ini sudah sambil punya pendapatan. Minimal Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda sendiri. Itu paling tidak. Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda sendiri. Syukur tercukupi kebutuhan Anda masih bisa menabung. Itulah kira-kira jiwa entrepreneur yang harus kita tumbuh kembangkan pada diri kita semua. Pak, nanti kalau kita sudah jadi guru, apa nggak mengganggu? Tidak. Karena untuk pada saat Anda sudah jadi guru, nanti akan ada profesi-profesi ataupun mungkin pendapatan tambahan dari tugas-tugas yang tidak mengganggu tugas pokok Anda sebagai guru, bahkan masih relevan. Dengan kata lain, bagaimana Anda bisa menjadi guru tapi juga Anda bisa menjadi sosok motivator. Anda menjadi guru tapi Anda juga menjadi trainer. Anda menjadi guru sekaligus Anda sebagai seorang inspirator. Tidak berseberangan, bukan? Bahkan selama Anda mengajar, selalu motivasi Anda. Kalau Anda ngerti teknik motivasi, cara memotivasi yang efektif bagaimana, itu akan menunjang justru profesi Anda sebagai guru. Tidak akan mengganggu tugas pokok saudara. Nah, inilah edupreneurship. Bahkan Anda bisa menjadi seorang training organizer. Nanti kita pelajari semua bagaimana menjadi trainer efektif, bagaimana caranya bisa menjadi motivator handal, gimana menjadi seorang training organizer atau TO, juga bisa juga. Anda sebagai inspirator, banyak yang kita pelajari dari mata kuliah ini. Dengan kata lain, mata kuliah ini bagaimana membuat Anda semakin profesional dan semakin punya pendapatan plus atau pendapatan ekstra di luar gaji pokok Anda sebagai guru nantinya. Ya, paling tidak Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda sendiri untuk saat ini. Karena nanti akan ada materi-materi yang kayak berkaitan dengan masalah bagaimana berentrepreneur untuk saat ini. Bagaimana dengan modal 5 juta Anda sudah bisa eksis sebagai seorang entrepreneur. Bahkan bagaimana Anda punya modal 2,5 juta pun bisa Anda berentrepreneur. Why not? Kenapa tidak? Bahkan mungkin Anda ada yang bisa Anda mulai berentrepreneur tanpa uang serupiah pun, asal Anda punya HP. Kayak HP-nya harus ada pulsanya, kan itulah kira-kira ya. Yang penting itu, kalau Anda punya HP dan ada pulsanya, sudahlah, ada paketannya sudah cukup. Yakfi, kafar. Anda akan cukup punya pendapatan banyak sekali. Gimana Pak caranya Pak? Saya kebelet bisnis nanti, jangan kesusu. Nanti kita beli persatu. Nah, oke. Nanti Anda akan saya ajarkan pertama kali Anda bagaimana dream building, bagaimana membangun impian. Nah, sebelum Anda berentrepreneur, karena saya ingin Anda menjadi entrepreneur yang hebat, yang besar, bukan yang ecek-ecek.
Apa pertama? Dream. Impian Anda harus ada. Anda harus punya impian, punya big dream. Anda punya impian yang besar. What's dream? Kenapa kita butuh dream? Why we need it? Why we need dream? Kenapa kita butuh dream? Karena semua yang ada di dunia ini, semua hal besar yang ada di dunia selalu bermula dari impian. Candi Borobudur itu berangkat dari dreamnya Semaratungga. Anda tahu apalagi yang besar lagi? Sphinx, piramid di Mesir, itu juga dream. Anda tahu di India itu juga ada Taj Mahal. Itu juga bermula dari dream. Candi Prambanan pun juga bermula dari dream, dari impian. Bahkan James Gray pernah berkata, "You are what you think." Kamu adalah apa yang selalu kamu pikirkan. Kalau kita selalu memikirkan, memimpi-mimpikan untuk memiliki sesuatu, Anda akan memilikinya pada saatnya tentunya. Nah, dream, what your mind believe, you can achieve, kata J. Abraham dalam bukunya. Apapun yang selalu terngiang-ngiang dalam benak Anda, itu Anda akan bisa raih, Anda akan bisa memilikinya. You will catch it. Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris, namanya Margaret Thatcher, apa dia bilang? Be aware atau watch what you think. Jagalah pikiranmu, jagalah apapun yang kau pikirkan, karena apapun yang kau pikirkan suatu ketika akan kamu ucapkan. Jaga ucapanmu, karena apapun yang kamu ucapkan suatu ketika akan kamu lakukan. Jaga apa yang kamu lakukan, karena itu bisa menjadi kebiasaan kamu. Jaga kebiasaan kamu, hati-hati kebiasaan kamu, karena kebiasaan kamu bisa menjadi takdir kamu, kata Margaret Thatcher. Wow, bukan main. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, terkadang Anda memimpikan sesuatu. Kalau sesuatu yang Anda impikan terus-menerus Anda pikirkan, terus-menerus Anda impi-impikan, dan Anda bekerja keras mengejarnya, saya yakin Anda pasti akan memiliki apapun yang Anda impikan suatu saat nanti. Pada saat yang tepat, pada saatnya Anda akan memilikinya. Itulah kira-kira dream, the power of dream. Dahsyatnya dream, dahsyatnya impian. Maka nanti saat kita pelajari ini masalah impian, dream, kita kaji. Pada pertemuan berikutnya masih ada yang namanya goal setting. Bukan hanya dream, tapi juga harus men-setting goal kita. Tujuan kita harus jelas. Anda pergi kemanapun kalau nggak jelas tujuan Anda, ya maaf lah ya. Nantinya Anda akan sulit mencapai tujuan itu. Tujuan yang jelas. Bagaimana kita begitu? Bagaimana menjadi an excellent trainer? Ada juga nanti pada pertemuan berikutnya. Ada juga nanti bagaimana an excellent to be an excellent motivator. Bagaimana menjadi agar Anda bisa menjadi seorang motivator yang hebat. Nanti kita kaji pada pertemuan yang kesekian nanti. Anda juga akan kita ajari bagaimana cara merencanakan sebuah pelatihan. Nah, kalau Anda kuat dalam perencanaan pelatihan ini, berarti nanti Anda akan punya training organizer. Anda akan menjadi seorang training organizer. Ya, kalau Anda nggak misalnya bagi Anda yang pemalu, Anda yang agak kurang confident bicara depan orang, dan Anda sulit saya rubah, nanti akan saya perbaiki dulu yang kurang-kurang, saya perbaiki, saya reparasi nanti. Kalau itu pun juga tidak bisa, mentok-mentoknya kamu jadi training organizer, bisa. Nanti kamu pelajari mulai dari bagaimana nanti membuat pelatihan apa yang kira-kiranya sellable, yang layak jual. Lalu bagaimana cara menjual, tujuannya apa, materinya apa, trainernya siapa, dan nanti bagaimana cara menjualnya. Nanti pada pertemuan berikutnya training selling, bagaimana cara menjual pelatihan. Karena Anda percuma punya training organizer kalau Anda nggak bisa menjual. Proposal Anda akan mardut, tertolak terus, nggak ada orang yang tertarik itu nanti. Maka sekali lagi itu semua akan sangat membantu Anda. Anda bisa training organizer. Bukan hanya itu. Nanti juga training selling, bagaimana cara menjual pelatihan tadi, bagaimana cara membuat proposal yang baik, bagaimana cara membuat pamflet, bagaimana cara membuat leaflet, bagaimana cara membuat membuat poster, bagaimana cara, semuanya kita ajarkan nanti. Anda pelajari semua nanti. Termasuk bagaimana cara membuat baliho yang besar itu, bagaimana cara membuat spanduk, nanti akan kita ajarkan.
Bagaimana cara mengiklankan program pelatihan di radio, bagaimana cara membuat iklan, bagaimana cara membuat iklan di televisi, bagaimana cara membuat iklan di koran. Ini semua itu bagaimana cara membuat iklan melalui SMS ataupun lewat WA itu gimana caranya. Nah, nanti akan kita pelajari, semuanya akan kita pelajari. Dan saya yakin jika Anda serius betul, hidup itu tidak sulit. Untuk kaya itu mudah sekali. Ini semua sumber-sumber kekayaan hidup Anda. Pak, saya nggak pengen kaya, saya pengen jadi yang taat pada Tuhan. Yang penting gini loh, gimana kamu itu? Tuhan tuh menyuruh kita kaya. Mana ayatnya, Pak? Anda diperintah haji, kalau Anda miskin apa bisa haji? Bisa, tapi sulit sekali gitu lah kira-kira ya. Anda akan sering umroh, Anda akan bisa mengajarkan orang tua. Itu kalau Anda punya fulus yang banyak, bukan? Udahlah, sederhana saja. Kalau kita muflis nggak punya fulus, bagaimana kita bersedekah? Allah merintahkan kita untuk bersedekah, betul? Zakat itu diperintah agar kita kaya sesungguhnya, gitu loh. Sehingga sekali lagi jangan lalu punya saya ingin jadi orang yang sufi, kemudian saya udahlah Pak, saya qanaah dengan kemiskinan. Ya itu nggak pas lah kan itu kira-kira ya. Itu ala-ala senogor-horonya dulu. Nah, inilah saudara. Jadi sekali lagi saya mengharapkan seperti itu, dan sekeluar dari semester ini saya sangat berharap Anda nanti sudah bisa mencari uang sendiri, paling tidak membantu orang tua lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti akan kita masuk pada kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.